selamat malam. Malam. Jumpa lagi kita di pertemuan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dalam program Keluarga Harapan yang ada di desa sini. Terima kasih ibu-ibu yang sudah memberikan waktu. Semangat? Semangat. Ya, semangat. Mesti semangat ibu-ibu. Kita akan melaksanakan pembelajaran modul 3. Modul 4 tentang perlindungan anak. Karena pada waktu lalu kita sudah belajar tentang modul 3 mengenai Anak. kesehatan dan gizi ya. Sebelumnya itu kita akan dahului dengan doa. Kita berdoa. Amin. Ya. Ibu-ibu lagi dah sehat? Sehat. Ya. Kita akan belajar untuk modul yang keempat ini tentang perlindungan anak. Dan di sesi ini orang akan belajar lagi tentang yang namanya penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Mungkin ada ibu-ibu yang tahu apa yang dimaksud dengan penelantaran. Bagaimana itu yang penelantaran? Orang tua yang tidak memperhatikan kehidupan anak. Iya, betul. Orang tua yang tidak memperhatikan anak, ya. Melantarkan anak, ya. Apalagi mungkin ibu, Tidak mencukupi memberikan apa yang menjadi kebutuhan seorang anak. ya, tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Ya, bagus sekali. Tepuk salut dulu, tepuk salut. Salut, suara. Salut. Ya. Apa ini kita ada penelantaran sosial, penelantaran anak ini seperti pada ini pengertian penelantaran anak. Coba kita perhatikan ini ibu-ibu. Ya. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Megi tadi, tidak memenuhi kebutuhan dasar anak ya, membiarkan anak ya, betul sekali. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial. Ini ada undang-undangnya yang melindungi anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Dapat memberikan contoh mungkin bagaimana penelantaran anak. Ya, contoh Tidak memberikan makanan yang sehat. tidak memberikan makanan yang sehat ya, Tidak diberikan tempat tinggal yang wajar. tidak memberikan tempat tinggal yang wajar Tidak memberikan pakaian yang layak. ya, tidak memberikan pakaian yang layak Tidak memberi waktu dan kesempatan bermain. ya, sering mengekang waktu anak-anak untuk bermain. Mungkin orang tua hanya mengajarkan untuk selalu belajar, tidak memberikan kesempatan mereka untuk bermain pada taraf umurnya ya. Ya, apalagi? Ada lagi? Tidak diizinkan sekolah. Tidak diizinkan sekolah. Mungkin ibu-ibu ada yang mungkin karena ingin keluar ya, pergi berbelanja supaya anak-anaknya nak mau keluar dari rumah, tidak mengizinkan anak untuk sekolah. Itu bentuk-bentuk penelantaran anak. Apakah ibu-ibu pernah melakukan hal yang sama? Tidak ya, ibu-ibu mengasuh dan melindungi anak-anak, memberikan perlindungan terhadap anak-anak, memberikan tanggung jawab ya terhadap anak-anak. Ya, bagus sekali. Ya, kita karena di sini anak-anak punya hak sebagai anak. Anak-anak punya hak untuk kebutuhan dasar anak, punya hak untuk orang tua memberikan waktu terhadap anak, mengizinkan anak untuk sekolah, berhak untuk mendapat pakaian yang layak, berhak untuk mendapatkan makanan yang
bergizi dan seimbang ya. Kemudian ibu-ibu berhak untuk orang tua, anak-anak berhak untuk mendapatkan waktu bersama dengan orang tua, dengan keluarga. Karena memang banyak hal yang terjadi ya, karena kesibukan orang tua mencari nafkah sehingga anak-anak terbiar mungkin tinggal dengan pengasuhnya. Orang tua sudah tidak lagi memperhatikan akan belajarnya si anak, akan makanannya si anak, hanya menitipkan anak ke tetangga. Banyak sekali bentuk-bentuk yang terjadi ketika orang tua sedang sibuk. Dia tidak memperhatikan apa yang menjadi hak dari anak tersebut. Jadi mungkin itu yang menjadi pengalaman-pengalaman kita terhadap kehidupan anak-anak. Kalau yang namanya eksploitasi, siapa yang mengerti eksploitasi? Eksploitasi adalah pemanfaatan atau penyalahgunaan tenaga tubuh anak. Misalnya anak-anak di masa usia sekolahnya suruh mengemis untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya, karena mungkin kehidupan keluarga ekonominya di bawah, sehingga memaksakan anak untuk mencari nafkah. Anak yang di bawah usia 18 mempekerjakan anak di bawah umur ya, memanfaatkan tenaganya untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi anak-anak ini berhak dilindungi agar tidak dimanfaatkan oleh orang tua hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga orang tua memperkerjakan anak di bawah umur. Dan diharapkan bagi kita sekalian, untuk ibu-ibu selalu menjaga akan anak-anak supaya tetap melindunginya dan jangan membiarkan eksploitasi terhadap anak-anak, memanfaatkan anak-anak, tenaga anak-anak untuk kita jadikan dia untuk sebagai pekerja. Dan diharapkan kita ke depan dapat meluangkan lagi waktu untuk kegiatan P2K2. Demikian, terima kasih untuk kesempatan kita bertemu. Tuhan memberkati.